Ya, kali ini saya akan membimbing skripsi berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan. Nah, sekarang kita coba lihat panduannya dahulu ya. Di bab 2 itu judulnya tinjauan pustaka. Di 2.1 itu penelitian terdahulu, yang mana pada bagian ini berisikan telaah karya ilmiah sejenis sebelumnya maupun hal-hal yang belum dicapai terkait topik skripsi. Jadi usahakan ya, kalau kita mengambil penelitian terdahulu itu, dia yang mencangkup juga ya minimal variabel penelitiannya sama. Ya, jangan kita ambil penelitian terdahulu yang variabelnya sangat berbeda ya. Oke, apalagi kalau skripsi di bidang manajemen ini kan banyak sekali sebelumnya. Selanjutnya 2.2 dari bab 2 itu ialah landasan teori. Landasan teori ini berisi teori data informasi yang menjadi dasar identifikasi, penjelasan, dan pembahasan. Jadi di sini teori yang kita utamakan ya, boleh saja dari jurnal ya, boleh dari lebih diutamakanlah dari buku-buku. Tetapi buku-buku itu biasanya aturannya 5 tahun terakhir. Nah, bagaimana kalau dia tidak ada dalam 5 tahun terakhir? Berarti kita harus membuat kutipan dalam kutipan. Nah, seperti yang sebelumnya sudah ada yang saya bimbing juga ya. Tapi kutipan dalam kutipan bukan berarti kita ambil semuanya gitu loh, semua dari satu sumber. Karena kalau kita di bidang social science banyak sekali sebetulnya referensinya ya. Jadi kita harus berusaha membrowsing ataupun meminjam buku dari perpustakaan ya, namanya menyelesaikan skripsi. Tidak mungkin membuat skripsi itu tidak ada teori ya. Banyak ya, itulah yang ada di bab 2. Nah, di poin 2.3 itu ada kerangka berpikir. Jadi di sini saya ingin mengatakan beda kerangka berpikir dengan kita bedakan kerangka konseptual. Ya, konseptual itu ialah konseptualisasi dari penelitian, dan yang kita gambarkan biasanya variabel yang digunakan dalam penelitian ya. Nah, kalau dia kerangka berpikir, ini yang kita ceritakan adalah bagaimana kalau dia ada buku lain mengatakan ini hampir sama dengan alur pikir atau alur atau kita bikin dengan bahasa sederhana jalannya penelitian. Nah, ya, itulah yang kadang orang menyamakan antara kerangka berpikir dengan kerangka konseptual. Konseptual itu kan artinya konsep ya, konseptualisasi dari penelitian ini, apa variabelnya, begitu saja sih ya. Oke, di poin 2.4 kita menyatakan hipotesis. Nah, sebenarnya ya, setelah kita bercerita tentang variabel di poin 2.2 ya, jadi 2.2 itu bercerita mengenai landasan teori. Dari sini kita katakanlah variabel 12.21. Nah, kita bercerita tentang kinerja umpamanya. Jadi kita ceritakanlah sampai mana kita bercerita. Pertama, supaya jangan mengambang ya. Pertama, kita tentunya bercerita itu mengenai definisi. Definisi yang kita pakai bukan hanya dari satu orang saja. Karena kalau ilmu sosial banyak sekali definisi. Dan kalau bisa definisi itu bukan kita ambil dari kutipan dalam kutipan. Kenapa? Karena kalau berbeda dengan eksakta, eksakta itu dia jelas gitu. Kalau kita ini kan banyak arti kinerja menurut Kotler berbeda dengan kinerja menurut si Anu. Nah, dari definisi mungkin ada 4 orang ahli yang menyatakan ya. Nah, kita ambil satu simpulan. Nah, simpulan ini apa arti definisi yang kita simpulkan? Ya, dari 4 orang ahli kita simpulkan
Baru setelah definisi, yang harus kita ceritakan juga di sini itu adalah mengenai apa apa namanya ya. Yang harus ada itu ialah indikator, atau kalau sebelumnya ada dimensi istilahnya. Jadi kalau urutan-urutan ya, kita ambil lah ya, dari setiap variabel penelitian diturunkan menjadi ya, pertama dia adalah satu definisinya apa. Jadi sebuah itu dikatakan variabel kalau memiliki definisi yang jelas. Kedua, memiliki yang namanya dimensi. Dimensi itu apa? Jadi dimensi itu adalah turunan dari definisi variabel yang lebih perluas lagi dia. Nah, luas dia. Nah, kemudian diturunkan lagi menjadi beberapa yang namanya indikator. Nah, ya. Jadi ini yang harus kita ceritakan di topik 2.2 landasan teori. Jadi setiap variabel kita itu kita beri definisi. Dah, sesudah ada definisi baru kita ambil simpulan. Kira kita dengan bahasa kita sendiri. Dari 5 ahli menyatakan kinerja itu bla 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 dan sebagainya. Kita simpulkan dia supaya kita paham. Nah, baru kita cantumkanlah dimensi. Nah, dimensi yang mana yang kita pakai? Karena setiap ahli juga membuat dimensinya. Yang kita pakai adalah dimensi yang akan kita teliti. Berarti harus dari mana? Harus dari sumbernya itu, harus dari satu ahli. Jadi kalau tadi kita ambil definisinya dari 5 orang ahli, kemudian kita simpulkan sendiri, ya kira-kira yang mana yang mau kita pakai. Nah, sama juga nanti saat kita mengambil indikatornya. Untuk mengambil indikator juga harus ahli yang sama dengan yang menyatakan definisi. Apa itu apa namanya? Ada dia menyatakan definisi, ada dimensinya, ya. Tetapi terkadang ada variabel yang tidak memiliki dimensi tetapi ada indikator. Jadi ada kadang-kadang variabel itu tidak ada dimensinya tapi indikatornya ada. Tetapi kalau yang jurusan manajemen itu pasti ada semuanya. Ya karena banyak ahlinya menyatakan, ya, jangan nggak ada. Nah, jangan kita mengutip dari satu skripsi akhirnya semua dalam ini ya, hanya satu orang aja. Jadi itu kan menunjukkan kita malas. Harusnya itu banyak referensi kita ya. Oke, udah dapat kita landasan teori semua. Jadi kalau kita memiliki 3 buah variabel, berarti ada 3 juga cerita di poin bab 2 ya, khususnya poin 2.2 yang berjudul landasan teori. Nah, ya. Ada 3 juga kita ceritakan. Nah, di akhir dari bab 2.2 landasan teori ini, kita apa yang kita lakukan? Kita harus menceritakan apa yang namanya hubungan antar variabel penelitian yang kita gunakan. Jadi jangan langsung masuk kerangka berpikir atau kerangka konseptual. Jadi kita harus ceritakan. Kita gunakan jari jurnal-jurnal itu banyak. Menurut Sianu bahwa motivasi berhubungan dengan kinerja. Menurut Sianu. Jadi itu kita ceritakan. Kan kita nggak mungkin kita menggunakan satu alat tanpa tahu dulu untuk apa alat tersebut. Baru kita lihat, setelah kita tahu, kita lihatlah fungsinya apa. Bila dihubungkan dengan yang lain. Nah, setelah ada hubungannya, baru kita turunkan dia menjadi sebuah poin yang bernama 2.3, yaitu kerangka konseptual penelitian. Ya, inilah yang kita buat. Nah, setelah kita buat gambar dan ceritanya, kita buat 2.4, yaitu hipotesis penelitian. Ya,
hipotesis penelitian itu kita buat. Itulah akhir dari bab 2 ya. Nah, sekarang kita coba skripsi yang sebelumnya. Nah, di sini saya lihat ya, kita buka video yang saya buat sebelumnya. Jadi jangan dikira tidak ada hubungan video yang sebelumnya. Video ini, jadi ini sebagai pengingat apa yang pernah saya sarankan untuk diperbaiki, apa yang perlu ditambahkan. Jadi kita ada acuan, tidak hanya sekedar saya suruh ini, tetapi tidak diperbaiki, tetap ada. Ya, kita dengarkan dulu video bab satunya. Kualitas produk dan harga terhadap kepuasan pelanggan mie gacoan. Nah, ini judulnya berarti 2 variabel bebas, kualitas dan harga, 1 variabel terikat, yaitu kepuasan. Cuman judulnya ini masih kurang. Mie gacoan mana? Jadi mie gacoan itu kan di Kota Medan ini sendiri saja banyak. Apakah mie gacoan Setiabudi atau Singamangaraja atau yang lainnya? Jadi harus spesifik Pak ya. Nah, kita lihat sini. Ya. Ini kan kamu cerita pengaruh kualitas produk dan harga terhadap kepuasan pelanggan mie gacoan. Kemarin saya sarankan bahwa mie gacoan itu mie gacoan yang mana? Karena banyak mie gacoan, nggak mungkin kan mie gacoan seluruh Kota Medan. Nah, ini udah kamu buat. Jalan Dr. Mansur, udah betul, berarti udah kamu ikuti saran saya. Kita lanjut lagi. Latar belakang era globalisasi saat ini di dunia bisnis mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satunya bidang bisnis kuliner. Bisnis ini berkaitan dengan kebutuhan pangan manusia, salah satu kebutuhan dasar manusia atau basic needs. Karena ini harusnya koma saja ya, koma, karena kebutuhan dasar maka pemenuhan terhadap pangan menjadi hal mutlak yang ingin tetap melangsungkan kehidupannya. Seperti yang tadi diketahui, kuliner beraneka ragam ini juga ya. Ini koma, tapi huruf sudah koma itu bukan huruf besar, harus kecil ya. Berbagai macam makanan dibuat diolah menarik mungkin, yang bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Kualitas produk dan kualitas makanan sangatlah berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Karena banyak pelanggan menilai makanan dari rasa, variasi, dan harga. Ya, oke. Di sini sudah kamu perbaiki. Oke, kita lanjut lagi. Berbagai macam bahan baku kuliner seperti makanan memiliki banyak peminat nasi, mie, dan bahan lainnya. Penggemar masih peneliti akan membahas mengenai bahan baku mie, di mana masyarakat pada menyukai mie. Bisnis kuliner mie Kota Medan sangat banyak. Kuliner mie memiliki mie gacoan Kota Medan, Jalan Dr. Mansur. Berdekatan kampus dulu, mulai buka pukul 10 hingga 20 malam. Di mana mie gacoan membuat produk makanan seperti mie suwit, mie ompimpa, dan mie gacoan sebagai menu utamanya, serta banyak makanan pelengkap lainnya, dimsum ayam, pangsit goreng, udang keju, dan rambutan. Es petang buat kayak lainnya. Salah satu persidannya itu kualitas produk. Salah satu keinginan konsumen terpenuhi. Nah, baru mie gacoan sangat ramai, khususnya pada pedas. Mereka melakukan mie oleh seolah diolah menjadi rasa cita baru. Mie gacoan, nah ini juga ya, ini koma tapi jangan dimulai besar ya, huruf kecil. Mereka menyediakan mie tingkat level berbeda-beda. Jadi pelanggan bisa menentukan mie sesuai dengan tingkat level 1 sampai 4, 6 sampai 8. Ya, saya pause dulu. Ini belum kamu perbaiki, yang saya sarankan nanti kamu perbaiki. Oke. Nampak. Selain mie, mereka juga menyediakan dimsum, makanan yang cocok dipadukan sama teh. Berdasarkan hasil observasi, tampak banyak pembeli berkunjung setiap harinya. Ini juga kurang bagus di awal ya, dengan banyaknya. Pelanggan merasa puas produk yang diberikan. Perhatikan kualitas pelayanan baik, maka pelanggan akan merasa dihormati, nyaman, bersih. Mie gacoan memperhatikan kualitas produk dan penyajiannya yang dijaga kebersihan. Yang kedua, mie Om Cita jangkau. Menurut Amir, ini terlalu tua ini ya bukunya nih. Ya, lebih baik jangan yang tua kali 2012 11 tahun. Ya, perbaiki ya. Nah, ya ini kamu buang ya. Ada teori tadi kamu ambil menurut Amir, kamu buang, ya udah oke. Nah, inilah yang kamu sampaikan di sini, inilah yang disebut dengan apa ya? Data empirisnya, tapi kamu di sini hanya mengambil data empiris berdasarkan pengamatan. Ini dia ada tadi kamu katakan berdasarkan hasil observasi di mie gacoan Medan. Ini Medannya kau bikin jelas, bikin Dr. Mansur Medan. Nah ya, memang betul ini memang banyak pelanggannya. Tetapi kalau kita jadi gini ya, kalau saya kasih tahu di dalam penelitian ada ini ya, ada tahapannya, ada lihat, kau lihat saja, ya kan? Ada observe. Kalau bahasa Inggrisnya observation, kalau bahasa Indonesia kan amati. Nah, jadi kalau di sini kan kalimatnya kamu pakai observasi. Observasi itu nggak bisa hanya 1 jam 2 jam, mungkin butuh 1 harian kamu di situ. Nah, yang saya kurang pasnya di sini ya, yang saya kurang pasnya observasi yang kamu katakan di sini ya, harusnya kamu kalau sudah 1 harian duduk di demi gacoan dari mulai dia buka sampai tutup gitulah ya, atau nggak usah sampai tutup lah, di situ kan kamu sudah bisa menyajikan data apa, data jumlah pembeli. Nah,
Kan bisa kamu lihat di situ walaupun mereka tidak ngasih data. Tapi kalau kau duduk di situ, kau beli makanannya, makan kau di situ duduk sambil kau lihat-lihat, kira-kira ya itu boleh ya. Jadi menurut di sini harus kau nyatakan gitu. Dalam satu hari ya, itu ada sekitar katakanlah 150 pembeli. Nah, ini nggak apa-apa, walaupun bukan 150, tetapi kamu udah mengamati. Kalau kita mengamati kan nggak bisa sebentar. Kan kita udah bisa perkirakan kalau kamu duduk di situ 4 jam, kamu duduk aja di dekat pintu masuk itu duduk, kira-kira kau hitung di situ berapa orang yang masuk. Kan alangkah lebih bagusnya gitu. Jadi kita penelitian itu nggak ngawur gitu. Ada datanya. Jadi memang udah bagus nih yang kamu buat ya. Hasil observasi banyak pembeli, tetapi kalau ditanya orang berapa banyak setiap harinya gitu. Jadi kalau ditanya orang nggak bisa kita jawab di sini, karena nggak berani kamu menyatakan ya. Nggak masalah sebetulnya kamu nyatakan pun salah, itu kan observasi kamu. Hal-hal yang boleh-boleh saja di penelitian ya. Nah di sini satu lagi, tidak kamu ceritakan di situ apa yang mengakibatkan, apakah kualitas produknya ada di situ, harganya. Nah, ini yang saya minta kemarin itu. Di sini, jadi kamu mengobservasi duduk, ya kan? Kamu duduk di situ. Sambil kau tanya, kau wawancara secara informal. Nah, informal tanyakan. Nah, bagaimana pendapat dia mengenai kualitas produk dari mie gacoan ini? Terus satu lagi apa? Kan kamu variabelnya satu lagi harga. Pendapat pribadi aja. Kira-kira 10 orang. Kalau kita 3 jam, 4 jam di situ duduk kan dapat kita itu. Kualitas harga, kualitas produk, harganya menurut orang yang kau tanya itu mahal atau enggak. Nah, kan itu variabel yang kamu teliti. Tapi tidak ada di sini kamu ceritakan. Kamu menceritakan hanya banyak pengunjung. Tapi kalau ditanya orang kira-kira satu hari pengunjungnya berapa, nggak bisa juga dijawab. Ya, cobalah perbaiki. Jadi penelitian itu sangat ditentukan dari latar belakangnya. Oh, ini ada kamu ceritakan lagi ya, kamu tambah lagi nih. Coba saya baca dulu ya. Mie gacoan sangat ramai, khususnya pelanggan pencinta mie pedas. Ini berarti kamu cerita tentang produk, kualitasnya lah nih ya. Nah, harganya nggak ada kamu ceritakan. Tengok ya, coba saya tanya di sini lagi. Banyak kedai-kedai merasa dihormati. Ya, ini betul, oke. Pelayanan. Nah, yang kurang di sini harga. Tidak ada cerita mengenai harga. Harusnya kau ceritakan aja kira-kira. Ini terlalu pendek pun ini untuk latar belakang sebuah skripsi ya. Oh, ini ada. Oh, ini ada ya. Ada di sini. Ini dari Grab. Dari Grab nih ya. Jadi ulasan pesan antar Grab terhadap mie gacoan ya. Oh, kamu ngambil datanya ini dari Grab ya, GrabFood. Di sini enak, tapi pesan 4 level dikasih levelnya ya oke, ini bisa juga ya. Berarti ada di sini. Tapi bukan kamu sendiri yang mengamati ya, berarti yang kamu ambil datanya dari Grab sama GoFood. Bolehlah ya, yang penting ada. Jangan kita ngomong tapi tidak ada data, itu paling fatal dalam karya tulis ilmiah ya. Nah, nggak boleh, ibaratnya nggak boleh bullshit kita kalau di penelitian ya, harus ada data. Nah, ini udah kamu oke. Oh, udah kamu ceritakan ini harganya mie Sud 9.500, mie Home Pimpa 9.500, mie level 1 sampai 4 9.500. Oke, bagus ya. Nah, ini bagus. Oh, kamu ada juga mensurvei sendirian ya mengenai harga. Oke, ini bagus. Mengenai kepuasan juga ya, ada kamu survei. Ini berapa orang yang kamu survei nih? 20 orang. Nah, ini bagus. Ya, udah bagus. Ini betul berarti kuat latar belakangnya. Ini yang saya suka gitu. Jangan mengarang ya. Ini ya. Berkeinginan ya, oke. Ini udah bagus ya. Apakah batasan penelitian? Aduh, kenapa hanya mahasiswa jurusan administrasi niaga ya kamu pakai ya?
Padahal miga, coba ini nanti ya, kamu bikin di batasan penelitian ini alasannya, ya, kenapa hanya mahasiswa AN Polmed aja, padahal setahu saya yang makan mie gacoan itu banyak orang luar, yang dekat-dekat anak USU juga ada. Kasihlah di sini alasannya sedikit ya. Kenapa kamu memilihannya AN aja sebagai apa ya, apa namanya, responden penelitian kamu ini, ya? Atau kau tambahkan sedikit di sini, di atas ini cerita tentang satu, bagaimana lokasi Polmed dekat dengan, ya, dekat dengan mie gacoan Dr. Mansur. Nah ya, itu jadi berdasarkan alasan kedekatan ini, inilah yang kau jadikan surveinya ya. Ya ceritalah sedikit ya, nggak masalah, tapi saya suka kamu udah bagus ya, nggak latar belakangnya nggak mengambang. Cuman di sini kenapa hanya jurusan ADM Niaga aja, ya boleh juga ya, kasihlah alasannya. Kalau saya sih melihatnya alasannya karena dekat dan banyak orang yang anak Polmed yang makan mie gacoan gitu ya. Oke, kita lanjut ke bab 2 mu nih. Bab 2 itu di sini judulnya kajian pustaka. Nah, penelitian terdahulu. Nah, ini perhatikan ya, kalau kita menurut panduan membuat tabel, tabel itu tidak boleh mengikuti tulisan. Tabel itu tetap dia satu spasi. Kalau tulisan kita dia 2 spasi atau 1,5 spasi, tabel itu tidak mengikuti, dia tetap satu spasi. Ya, ini kamu ikutin pola tulisannya nih, sehingga tabel ini berhalaman-berhalaman panjang sekali. Ya, ini kecilkan. Itu ada aturannya, tabel itu tidak mengikuti pola tulisan. Nah, di sini ada Septian Andika Pratama. Kualitas produk, harga, oke. Apa pula ini? Ude Brontoseno. Apa ini? Oke lah, ya udah, penting variabelnya. Nah, ini nggak cocok ini. Citra merek. Ini apa judulnya nih? Ya, ini nggak mungkin ini judul penelitiannya nih. Model citra merek melalui kepuasan pelanggan. Bear brand, harga, dan kualitas. Coba kamu lihat lagi nih ya, untuk penelitian terdahulu nomor 2 ini. Ini kayaknya ada yang sedikit yang salah nih judulnya nih. Dan variabelnya pun banyak sekali yang nggak ada. Citra merek kita nggak ada. Ya, yang ada-ada aja, sama aja judulnya, variabelnya ya. Ini yang ketiga, pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan. Nah, ini yang nggak ada di sini. Ini ada kualitas produk, tapi harga nggak ada. Banyak loh penelitian orang yang kayak gini, kok susah sekali nyari yang sama. Pengaruh produk, harga, ini keputusan pembelian. Coba lah ya, yang mirip-mirip lah. Nomor 5, kualitas produk, pelayanan, dan harga. Oke lah ya. Jadi kamu perbaikilah itu dulu tabel itu. Nah, kita masuk ke landasan teori. Pertama tentu kau bercerita tentang kualitas produk. Definisinya dulu. Nah, ini udah ada. Ini menurut Kotler ya, dan Armstrong. Ini, nah ini yang nggak cocok sama saya gitu ya. Ini masa kualitas produk hanya dari satu orang aja. Banyak loh ahli yang membuat definisi apa itu kualitas. Contohnya ya, kita lihat di ini, kita buka Google. Ya, ini kita ketik Google. Nah ya, kita contohkan ya. Nah, kualitas produk adalah, nah kita enter. Kenapa Google di blok ini? Ya udah, kita buka Google di tempat lain ya, atau kita ketik aja di sini. Kualitas produk adalah, nah ya, Bing juga di blok. Kenapa ini? Coba ya kita buka Google yang lain. Ini kadang-kadang aneh ini WiFi-nya ini. Ini kita buka Google. Nah, ini coba kita buka Google di sini ya. Jadi itu banyak sekali ahli
Nah ya, yang menyatakan apa itu kualitas produk, masa satu ahli aja ya, itu kesannya kamu nggak mau capek nyarinya. Nah, ini ya di Google nih saya ketik ya, kualitas produk adalah menurut para ahli. Nah nih, nengok nih, menurut Ciptono, ada lagi nih, menurut Kotler dan Keller, ini ada lagi Kotler dan Armstrong, ya, menurut Eli di sini banyak ya, menurut Prawirosentono, ya banyak. Jadi jangan hanya satu saja, karena membuat skripsi itu kan karya ilmiah. Nah, setelah kita kutip sampai 3 atau 4 definisi, baru kita ambil kesimpulan gitu. Ya, simpulan kita sendiri yang menyatakan kira-kira apa itu kualitas produk. Nah, baru masuklah ke dimensinya. Ini betul. Ini yang kamu pakai tadi di sini yang mana? Menurut siapa kualitas produknya? Ini tiba-tiba dimensinya menurut Mullin, Orville, Lawrence. Ini kan dalam indrasari. Harusnya yang sesuai dengan yang kamu ambil kualitas kalau bisa ya. Ini terus indikatornya beda-beda. Ini menurut Ciptono. Ya, tapi ya udahlah. Kamu perbaikilah ya supaya bagus. Gak usah, nggak payahnya nih, cuman modal internet aja ya kalau penelitian sosial ini. Sering rajin kau menggoogling, dapat itu semua. Ya, ini Bukhari dalam Indrasari harga. Nah ini ya kita lihat ahli pertama Ginting ini siapa? Nggak cocok saya rasa itu Ginting itu. Jadi gini, kalau kita mengutip, kita lihat dulu. Kalau kita mengutip dari skripsi, terus skripsi itu dikutip lagi, itu bukan ahli. Ya, yang ahli itu seperti Kotler, Bukhari, ya itu memang ahli. Ciptono, ya yang udah terkenal menulis buku-buku manajemen. Ya, kalau skripsi anak-anak S1 kok kutip lagi, ya bukan dia menciptakan definisinya tuh. Nah, di sini pengertian harga, tujuan harga, dimensi harga, baru indikator harga. Nah, ini kan lucu kan? Di sini kau ambil Kotler, tapi di atas kau tulis di definisinya bukan Kotler, malah si Ginting kau tulis. Entah siapa si Ginting ini? Coba dulu nanti kau kasih tahu sama saya siapa Ginting ini. Setahu saya tak ada itu penulis buku manajemen yang Ginting. Coba ya kita cari di Google ya. Entah saya yang bodoh atau gimana. Karena Ginting dalam industri ini coba ya saya copy, saya masukin ke Google. Siapa Ginting ini? Nah, Ginting dalam brand awareness. Coba ya kita lihat. Ini kamu ambil dari skripsi Polinema ya. Ini pun dikutip lagi di skripsi STIE Gici Business School. Coba ini ada saya download ya. Saya tampilkan dulu, kita periksa dulu. Siapa Ginting ini? Kita ambil daftar pustakanya. Ginting. Nggak ada pun daftar pustakanya, aneh juga ini. Berarti udahlah kau ganti aja itu, nggak jelas itu siapa Ginting ini. Ini dia kadang mengutip punyamu itu. Tapi di daftar pustaka pun tidak ada yang bernama Ginting di sini. Ya, coba kamu perbaiki itu, kamu cari lagi ya. Jangan malas lah, cuman modal apa aja kuota aja yang ngerjain kalau skripsi manajemen. Sering kita browsing, buka Google, ya, sulitan, tujuan. Nah ini kalau swasta ada, saya tahu ini dosen UI ya, bahasa swasta itu jelas dia memang mempunyai buku. Kalau yang nggak adanya bukunya itu berarti skripsi dalam skripsi itu yang kamu kutip. Ini ya. Kepuasan. Sekarang kita coba kepuasan. Nah, ini Umar ada. Ya, ini oke. Kotler Keller ada. Nah, tambahlah lagi ya, jangan hanya 2 saja. Supaya kita betul-betul paham apa yang kita tulis. Baru faktor utama, dimensi kepuasan, indikator, oke.
lengkap. Nah ini dia. Nah ini kalau bisa jangan pengaruh ya. Ya terserah lah, tapi ini bagus punya kamu nih. Ada kamu ceritakan bagaimana hubungan antar variabel itu ya. Ada dia, bagus dia nih. Ya. Nah, baru ini jangan kerangka berpikir ya. Ini bikin dengan menjadi kerangka konseptual penelitian. Nah, ya. Nah, udah. Ya, ini bagus. Ya, baru hipotesis. Ya, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.